Pernah nggak sih kalian ngerasa ada orang yang kayaknya beda? Santai aja, nggak banyak omong, tapi selalu tepat sasaran. Nah, itu biasanya orang yang lahir Wage. Bayangin, orang lain sibuk ngejar trending topik, ngejar perhatian. Tapi orang Wage malah duduk tenang sambil senyum tipis. Tapi jangan salah, di balik senyum itu ada kekuatan yang bikin orang lain kaget. Kadang kita baru nyadar pas dia udah berhasil tanpa kita sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sedulur kabeh. Pendiam tapi tajem. Orang Wage jarang ngomong berlebihan, tapi setiap kata yang keluar itu kayak panah yang tepat sasaran. Contoh, kamu lagi curhat panjang lebar. Dia cuma dengerin satu kalimat doang, tapi langsung bikin kamu mikir, waduh, iya juga ya. Humornya tipis, kayak guyonan orang tua yang nyengir pas ngomong. Nggak usah ribut, nanti sendiri yang ngerti. Mampu menilai orang tanpa drama. Gak perlu gosip atau ngerusak vibe, orang Wage ngerti siapa teman sejati dan siapa yang cuma numpang lewat. Kadang kita baru ngeh, ternyata dia udah tahu sejak awal. Bikin kita mikir, ini orang Wage atau peramal? Mandiri tanpa pamer. Orang Wage nggak suka pamer, tapi kerjaannya sering bikin orang lain terpukau. Contoh, lagi ada masalah besar di kantor, semua panik. Dia cuma tenang dan tahu-tahu semua beres. Humore, kalau aku Wage santai aja, semua kelar sendiri. Kalau nggak kelar, berarti bukan rezeki Wage. Peduli tapi nggak terlalu tersentuh. Ini yang bikin orang Wage unik. Dia peduli, tapi cara menunjukkan peduli ini beda. Bukan dengan ucapan manis atau cerita panjang, tapi lewat tindakan sederhana. Misal, temen lagi galau, dia nggak ribet kasih nasihat panjang. Cukup, makan dulu, nanti mikir lagi. Kadang kita salah sangko, kok cuek banget sih? Padahal di balik itu ada perhatian yang subtle tapi dalam banget. Orang Wage sering bikin kita mikir tapi sambil ketawa tipis. Contoh, lagi rame obrolan serius, tiba-tiba dia nyeletuk hal sederhana yang bikin semua orang silent. Tapi ujung-ujungnya ketawa. Itu cara orang Wage ngasih shock terapi, tapi dengan gaya halus. Humornya seperti orang Wage itu kayak wifi gratis. Kadang susah diakses, tapi kalau connect kuat banget sinyalnya. Kadang mereka sengaja diem buat nguji kita. Kita panik, dia marah nggak ya? Ternyata dia cuma pengen lihat kita refleks. Siapa yang sabar, siapa yang gampang emosian. Nah, ini bagian nusuknya sedulur, karena bikin kita introspeksi. Selama ini kita gampang panik soal hal kecil. Kalau kita lihat, orang Wage itu unik. Pendiam tapi tajam. Mandiri tapi bikin kagum. Peduli tapi cara ekspresinya beda. Bisa bikin kita mikir dan ketawa sekaligus. Tapi itu baru permulaan. Di bagian berikutnya, kita bakal bongkar sisi Wage yang lebih misterius dan bikin penasaran. Kalau kalian pikir ini aja sudah unik, tunggu sampai kita bahas kenapa orang Wage kadang tiba-tiba muncul di waktu yang paling gak diduga, tapi selalu tepat sasaran. Sedulur kabeh, pernah nggak ketemu orang yang tiba-tiba muncul pas kita lagi butuh banget solusi? Dia nggak banyak bicara, tapi sekali hadir langsung bikin semuanya jelas. Kalau pernah, hati-hati, bisa jadi itu orang Wage.
Karena ada satu hal yang jarang disadari. Orang Wage itu bukan cuma tenang, mereka punya insting yang sering datang di waktu yang tepat. Dan anehnya, mereka sendiri kadang nggak sadar kenapa bisa begitu. Orang Wage punya kelebihan sing jarang dimiliki banyak orang. Insting alami. Bukan karena belajar khusus, bukan karena pengalaman panjang saja, tapi seperti rasa yang muncul begitu saja. Misale, lagi kenal orang baru, semua terlihat baik-baik saja, tapi orang Wage sudah merasa ada yang tidak beres. Atau saat semua orang yakin dengan satu keputusan, dia malah diam karena hatinya bilang, "Tunggu dulu." Dan lucunya, sedulur, seringnya waktu membuktikan kalau perasaan mereka itu benar. Orang lain butuh bukti 10 lembar, orang Wage cukup satu rasa langsung mikir, kayaknya ini bakal ribet. Yang bikin orang Wage makin misterius adalah timing mereka. Mereka jarang terburu-buru, tapi justru itu yang bikin langkah mereka sering tepat. Contoh sederhana, orang lain buru-buru ambil keputusan, akhirnya nyesel. Orang Wage nunggu, diem, mengamati. Begitu bergerak, hasilnya malah lebih mateng. Seolah-olah mereka ngerti kapan harus maju, kapan harus diem. Kadang bikin orang lain gemes. Ini orang kok santai banget sih? Padahal di dalam pikirannya semuanya lagi dihitung pelan-pelan. Orang lain sprint dari awal, orang Wage jalan santai, tapi nyampe duluan. Satu hal sing bikin orang Wage sulit ditebak. Mereka tidak mudah menunjukkan isi hati dan pikirannya. Bukan karena tertutup, tapi karena mereka tahu tidak semua hal harus dibuka. Ini yang kadang bikin orang salah paham. Dibilang dingin, dibilang cuek, bahkan dibilang nggak peduli. Padahal sebenarnya mereka hanya memilih untuk tidak bereaksi berlebihan. Sedulur, ini bagian sing nusuk iki. Kadang kita terlalu sibuk ingin dimengerti. Sementara orang Wage justru memilih untuk mengerti tanpa harus dimengerti. Dan itu nggak mudah. Orang Wage punya kekuatan yang sering diremehkan. Ketahanan dalam diam. Saat orang lain butuh validasi, butuh didengar, butuh diperhatikan, orang Wage bisa bertahan tanpa semua itu. Bukan berarti mereka tidak butuh, tapi mereka sudah terbiasa menguatkan diri sendiri. Makanya kadang terlihat seperti nggak terpengaruh, nggak mudah goyah, nggak gampang panik. Padahal di dalamnya mereka juga manusia biasa. Kalau orang lain butuh 5 orang buat nenangin diri, orang Wage cukup bilang, ya sudah, nanti juga lewat. Dan anehnya, bener lewat. Dari sini kita mulai paham kenapa orang Wage sering terlihat misterius. Instingnya kuat, timingnya tepat, sulit ditebak, kuat dalam diam. Tapi ini baru setengah cerita. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke sisi yang lebih dalam lagi tentang kenapa orang Wage sering terlihat berbeda jalan dari kebanyakan orang, tapi justru itu yang membawa mereka ke hasil yang tidak biasa. Dan di situ kita akan mulai sadar bahwa apa yang terlihat sederhana dari orang Wage sebenarnya menyimpan kekuatan yang tidak semua orang sanggup jalani. Pernah nggak merasa saat semua orang berjalan ke satu arah, tapi ada satu orang yang memilih jalan berbeda?
Bukan karena ingin melawan, bukan juga karena ingin terlihat unik, tapi karena di dalam dirinya ada suara yang bilang, "Ini bukan jalanmu." Dan seringnya orang itu adalah wage. Orang wage itu jarang ikut-ikutan, bukan karena sombong, tapi karena mereka punya kompas sendiri. Saat orang lain sibuk mengikuti tren, orang wage lebih memilih bertanya, "Ini benar buatku atau cuma rame saja?" Ini yang bikin mereka terlihat berbeda, tidak mudah terpengaruh, tidak gampang terbawa suasana, tidak buru-buru ikut keputusan orang lain. Kadang orang lain mikir, kok ketinggalan sih? Padahal sebenarnya mereka hanya tidak mau berjalan cepat ke arah yang salah. Orang lain, "Ayo cepat, semua sudah jalan." Orang wage, "Cepat kemana dulu ini?" Ini yang sering disalahpahami. Orang wage sering terlihat sendirian, tapi sebenarnya mereka tidak merasa kesepian. Karena mereka sudah terbiasa menemani diri sendiri, mendengarkan pikiran sendiri, berdamai dengan keadaan. Bagi sebagian orang, diam itu menakutkan. Tapi bagi orang wage, diam itu tempat pulang. Ini bagian yang mulai terasa dalam. Tidak semua orang kuat berada dalam kesunyian, dan orang wage sudah lama belajar di sana. Humor tipis. Orang lain, "Sendirian, gak bosen?" Orang wage, "Enggak, yang penting gak sendirian sama pikiran yang ribut." Karena berbeda, orang wage sering disalahpahami. Dianggap dingin padahal sedang menjaga diri. Dianggap lambat padahal sedang memastikan. Dianggap tidak peduli padahal peduli dengan caranya sendiri. Dan yang paling berat, kadang mereka tidak menjelaskan apa-apa. Bukan karena tidak bisa, tapi karena mereka tahu tidak semua orang akan mengerti. Sedulur, ini yang nusuk. Ada fase di hidup di mana kita lelah menjelaskan diri sendiri. Dan orang wage sering sudah melewati fase itu. Orang lain debat panjang lebar, orang wage cuma senyum dalam hati, nanti juga ngerti sendiri. Orang wage mungkin tidak terlihat mencolok di awal, tapi mereka punya satu kekuatan, konsistensi. Mereka tidak perlu terlihat hebat setiap hari, cukup berjalan pelan tapi terus. Dan disitulah kelebihannya. Saat orang lain berhenti di tengah jalan, orang wage masih tetap melangkah. Pelan tapi pasti. Ini yang sering mengejutkan. Tiba-tiba mereka sudah jauh di depan. Orang lain update setiap hari. Orang wage diam saja, tahu-tahu hasilnya update sendiri. Jadi sekarang mulai terlihat kenapa orang wage sering berjalan di jalan yang berbeda. Mereka tidak ikut arus, tapi punya arah. Berani sendiri tanpa merasa kesepian. Tetap jalan meski disalahpahami. Konsisten dalam diam. Tapi ada satu sisi lagi yang belum kita bahas. Dan ini yang paling dalam. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke sisi yang jarang dibicarakan. Bagaimana orang wage menghadapi luka, kecewa, dan pengkhianatan tanpa banyak bicara, tapi mengubah itu jadi kekuatan. Karena disitulah letak kelebihan yang sebenarnya. Tidak semua luka terlihat, tidak semua kecewa bisa diceritakan. Dan tidak semua orang kuat menahan itu sendirian. Tapi ada satu tipe orang yang memilih diam, menahan, dan tetap berjalan.
Kalau kalian pernah melihat orang yang tetap tenang setelah disakiti, bisa jadi itu adalah orang wage. Orang wage punya kebiasaan yang sering disalahpahami. Mereka menyimpan rasa sakitnya sendiri. Bukan karena tidak punya siapa-siapa, tapi karena mereka tidak ingin membebani orang lain. Saat dikhianati, mereka diam. Saat disakiti, mereka tetap tenang. Saat kecewa, mereka hanya menarik diri perlahan. Dari luar terlihat kuat, tapi di dalam mereka sedang berjuang sendiri. Ini bagian yang nusuk sedulur. Tidak semua orang yang diam itu tidak terluka. Kadang justru yang paling diam, yang paling dalam lukanya. Orang lain curhat ke 5 orang. Orang wage curhat ke, ya Allah, sama tembok kamar. Orang wage bukan tipe yang suka membalas. Mereka tidak akan ribut, tidak akan membuat drama. Tapi jangan salah, mereka mengingat. Bukan untuk dendam, tapi untuk belajar. Sekali disakiti, mereka tidak akan bereaksi berlebihan. Tapi ke depannya, mereka akan lebih hati-hati. Dan biasanya, tidak lagi membuka diri seperti dulu. Tidak lagi percaya sepenuhnya. Tidak lagi memberikan energi yang sama. Ini bukan berubah jadi dingin, tapi berubah jadi lebih bijak. Orang lain bilang, udah maafin kan? Orang wage, sudah, tapi aksesnya saya downgrade. Saat jatuh, orang wage jarang mencari perhatian. Mereka tidak butuh pengakuan bahwa mereka sedang terluka. Mereka lebih memilih diam, merenung, memperbaiki diri, dan perlahan mereka bangkit sendiri. Inilah kekuatan yang jarang terlihat, self-healing alami. Bukan berarti tidak butuh orang lain, tapi mereka tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain untuk pulih. Sedulur, ini dalam sekali. Ada orang yang kuat karena didukung, ada juga yang kuat karena sudah terbiasa tidak didukung. Dan orang wage sering ada di yang kedua. Orang lain healing ke pantai, orang wage healing ke pikiran sendiri. Yang paling luar biasa dari orang wage adalah mereka tidak membiarkan luka itu sia-sia. Setiap kecewa dijadikan pelajaran. Setiap pengkhianatan dijadikan batasan. Setiap kegagalan dijadikan pijakan. Makanya seiring waktu, mereka jadi lebih tenang, lebih dalam cara berpikirnya, dan lebih sulit dijatuhkan, karena mereka sudah pernah jatuh dan belajar berdiri sendiri. Orang lain trauma jadi takut melangkah. Orang wage trauma tapi tetap jalan, cuma sambil lebih waspada. Sekarang kita mulai benar-benar paham. Kelebihan orang wage bukan cuma di sikap luar. Mereka kuat menahan luka, tidak membalas, tapi belajar. Bangkit tanpa banyak bicara. Ngubah rasa sakit jadi kekuatan. Dan disitulah mereka jadi pribadi yang berbeda. Tapi masih ada satu bagian terakhir yang akan menyatukan semuanya. Di bagian terakhir, kita akan bahas kenapa orang wage yang terlihat sederhana justru sering punya hidup yang diam-diam naik level tanpa banyak orang sadar. Dan di situ kita akan melihat gambaran utuhnya. Sedulur kabeh, pernah nggak kalian lihat seseorang yang dulu diremehkan, dianggap biasa saja, tapi beberapa tahun kemudian tiba-tiba hidupnya berubah, lebih tenang, lebih mapan, lebih naik level, tanpa pamer, tanpa banyak cerita.
Dan saat orang lain baru sadar, dia sudah jauh di depan. Seringnya itu orang wage. Orang wage jarang menunjukkan prosesnya. Tidak banyak update, tidak banyak cerita. Tapi bukan berarti mereka diam tanpa arah. Justru di dalam diam itu, mereka sedang bekerja, memperbaiki diri, menguatkan mental, belajar dari kesalahan, menata hidup pelan-pelan. Masalahnya, orang lain tidak melihat itu. Yang terlihat hanya tiba-tiba kok berhasil. Padahal tidak ada yang tiba-tiba. Semua sudah dibayar dalam diam. Orang lain upload proses, orang wage upload hasil. Wong wage bukan tipe yang terlihat paling menonjol di awal. Mereka bukan yang paling rame, bukan yang paling cepat, bahkan kadang bukan yang paling dianggap. Tapi mereka punya satu kelebihan, hasil nyata. Sedulur, ini yang sering bikin kaget. Orang yang dianggap biasa saja, ternyata yang paling konsisten melangkah. Dan saat waktu berjalan, hasil tidak bisa bohong. Orang lain jago ngomong, nanti saya bisa. Wong wage diem, tahu-tahu sudah jadi. Tujuan wong wage bukan terlihat sukses, tapi merasakan hidup yang tenang. Ini yang membedakan. Mereka tidak mengejar pengakuan, tidak haus validasi, tidak butuh terlihat hebat di mata semua orang. Yang mereka cari sederhana, hidup cukup, hati tenang, pikiran damai. Dan anehnya, saat mereka fokus ke itu, justru hidup mereka ikut naik. Ini bagian yang dalam, sedulur. Kadang kita terlalu sibuk terlihat berhasil, sampai lupa merasakan hidup itu sendiri. Orang wage justru kebalikannya. Orang lain sukses tapi stres, orang wage sederhana tapi tidur nyenyak. Sekarang kita mulai paham. Diamnya orang wage bukan kosong. Diamnya orang wage bukan lemah. Diamnya orang wage penuh isi. Di dalam diam itu ada pengamatan, ada pembelajaran, ada kekuatan, ada kesabaran. Makanya jangan heran kalau orang yang paling tenang di ruangan kadang justru yang paling kuat. Yang ribut belum tentu berisi, yang diam belum tentu kosong. Jadi sedulur kabeh, kalau kita rangkum, orang wage itu pendiam tapi tajam, punya insting kuat, berjalan di jalannya sendiri, kuat menghadapi luka, dan naik level dalam diam. Mereka bukan tipe yang ingin terlihat hebat, tapi akhirnya jadi hebat dengan caranya sendiri. Dan mungkin tanpa kita sadari, ada di antara kita yang selama ini merasa, kenapa hidupku beda dari yang lain? Bisa jadi itu bukan kekurangan, tapi justru cara hidupmu sedang dibentuk lebih dalam. Kalau kamu merasa relate, mungkin kamu bukan tertinggal. Kamu hanya berjalan dengan cara wage. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.